Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke mata kuliah metode penelitian hukum. Nah, ini tentunya ada yang berbeda dari kemarin ya. Kita kemarin berdua saja, ada bidu-bidu cantik di sini. Datang ya. Suasananya beda ya. Iya. Selama ini kita cuma berdua saja. Sekarang kita datangkan teman kita ya. Dapat dari mana, Mas? Dapat dari mana? Kalau aku Kebetulan ini saudari Nindi ini mahasiswa di semester 7 ya. Iya, semester 7 Bapak. Jadi Ambil skripsi sekarang atau apa? Semester 8 saja. sudah bersiap-siap untuk menyusun skripsi. Tepat kalau bergabung juga dalam forum diskusi metode penelitian hukum. Berarti ini paham sekali. Nah, makanya kita uji hari ini. Kan sudah lulus mata kuliah metode penelitian hukum. Ya. Kita ajak untuk berdiskusi ya, tentang apa yang sudah diperoleh dalam mata kuliah metode penelitian hukum. Dapat A ya? Alhamdulillah dapat A. Kan Bapak dosennya. Ini bukan rahasia ya. Ya. Baik, tidak apa-apa ya. Kita sudah sampai mana Mas Aus kemarin pembahasannya? Kalau kemarin kita berbicara tentang penelitian normatif. Penelitian hukum normatif. Oke, itu kemarin sudah kita bahas ya bersama-sama dan tidak perlu diulang-ulang karena itu sudah cukup jelas kita sampaikan. Dan kemarin di akhir kita sempat minta juga supaya teman-teman mulai bisa ya, menemukan isu-isu hukum terkait penelitian hukum normatif ya. Syukur-syukur kemudian kemarin juga menuliskan di kolom komentar tentang usulan judul penelitian hukum normatif ya. Saya kira itu sangat baik untuk menguji sejauh mana pemahaman teman-teman terkait dengan penelitian hukum normatif ya. Pada hari ini ya, kita akan melanjutkan lagi ya untuk mengenal lebih jauh tentang penelitian hukum yang lain yang kita kenal dengan penelitian hukum empiris namanya ya. Ada yang menyebutnya dengan penelitian hukum sosiologis ya. Atau ada yang menyebutnya dengan sosio legal ya. Ya, jadi itu istilah-istilah yang muncul ketika kita berbicara tentang penelitian hukum empiris ya. Singkat cerita karena kita tidak boleh berlama-lama ya. Karena kalau berlama-lama bisa bosan menontonnya. Tapi kita jelaskan sesingkatnya, semudahnya ya, sehingga nanti teman-teman menonton walaupun cuma beberapa menit langsung paham dan langsung action. Kemudian menemukan isu hukumnya, permasalahannya, syukur-syukur lengkap dengan judul penelitian hukum empiris ya. Apa itu penelitian hukum empiris? Ya. Saya pernah menyinggung kalau nggak salah Sos di pertemuan waktu Zoom ya, waktu Zoom, tapi tidak spesifik membahas tentang penelitian hukum empiris. Ya. Jadi intinya, kita intinya langsung ya, penelitian hukum empiris itu adalah penelitian hukum yang dilakukan ya, untuk menjawab berbagai persoalan-persoalan hukum yang sifatnya empiris. Ya. Makanya isu yang ditampilkan, yang dimunculkan itu biasanya tentang efektivitas hukum. Apakah hukum ini efektif atau tidak? Ya. Bagaimana praktiknya di lapangan? Bagaimana perilaku hukum masyarakat secara empiris ya, ketika dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Nyambung tidak? Nah, jadi lihat apakah peraturan perundang-undangan itu efektif berlaku dengan bukti dipatuhi misalnya ya, ditaati ya, dalam perilaku hukum di masyarakat ya. Nah itu menjadi isu-isu hukum yang biasanya sering dimunculkan ya. Jadi kalau misalnya terjadi hal yang kita sebut dengan hukum yang tidak efektif misalnya ya, peraturan perundang-undangan yang tidak efektif ya, di situ kita bisa punya peluang untuk melakukan penelitian hukum empiris ya. Kemudian yang berikutnya bisa juga kita meneliti hal-hal yang kita sebut dengan perilaku hukum yang unik ya. Unik. Jadi empiris unik ya. Bahkan
tidak ada hubungannya dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi tidak lagi berbicara efektif tidaknya peraturan perundang-undangan berlaku untuk mengatur perilakunya, tapi murni bicara perilaku hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat itu. Ya. Bahkan kalau ditanya bagaimana hubungannya dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat itu banyak yang tidak paham. Ya. Jadi mereka selalu menjawab apa yang kami lakukan ini sudah kami lakukan dari zaman dulu. Ya. Ya. Ada zaman tempo dulu ya dulu ya. Jadi dari dulu turun temurun kami sudah melaksanakan perilaku hukum yang seperti ini, yang sudah ajak tetap ditaati begitu ya, mirip seperti hukum adat. Jadi hukum adat itu orang-orang masyarakat adat kalau ditanya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perilaku hukum adat, nah, itu belum tentu paham, Mas Os. Saya sudah buktikan itu. Karena saya pernah datang ke daerah di pedalaman, di daerah perkampungan suku Dayak Aman namanya ya. Itu saya masih ingat itu nama tempatnya ya. Nama desanya itu Desa Sayur. Saya nyebutnya Sayur gitu ya. Nggak tahu kalau bahasa Dayak yang benar bagaimana ya. Karena saya bukan ahli bahasa Dayak ya. Kemudian tapi saya bisa dikit-dikit bahasa ya. Tahu lah istilah-istilah bahasa Dayak itu. Kemudian di Kecamatan Putus Sibal, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Ya. Itu saya alami pada tahun 2005, Mbak Nindi. S2, saya melakukan penelitian tesis saya tentang, nah ini penelitian hukum empiris. Judulnya itu tentang pelaksanaan perkawinan adat suku Dayak Taman setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ternyata ketika dibacakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, Mbak Nindi, mereka tidak banyak tahu tentang itu. Yang mereka tahu cuma satu, ya, bagaimana mereka melaksanakan perkawinannya berdasarkan hukum yang sudah turun temurun mereka laksanakan di sana. Artinya di sana tidak menggunakan hukum positif. Ya, mengikat kepada hukum adatnya. Ya, hukum positif itu dalam arti hukum yang berlaku di masyarakat itu. Ya, hukum apa itu? Hukum adat. Jadi saya perhatikan perilaku perkawinannya memang unik, makanya saya katakan unik. Jadi penelitian hukum empiris ini bisa meneliti perilaku hukum yang sifatnya unik. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan peraturan perundang-undangan. Ini pendekatannya bukan hanya social approach. Ini bisa pendekatannya antropologis. Jadi ini masuk ke pembahasan ke kajian antropologi hukum. Ya, karena ada ciri khas dari individu-individu yang ada dalam masyarakat suku Dayak. Jadi pendekatannya bisa sosiologis, ya, social approach, ya, karena ini pendidikan hukum sosiologis atau pendidikan hukum empiris, tapi bisa pendekatannya antropologis. Mungkin ini baru dalam pendidikan hukum kita, ya. Karena memang jarang, Mbak Nindi, Mas Os, coba buka di rak fakultas hukum kita, ya, adakah mahasiswa-mahasiswi yang melakukan penelitian hukum skripsinya, ya, berwarna antropologis. Yang banyak itu penelitian hukumnya normatif. Ya, kalau empiris itu tidak bicara kekhasan, keunikan dari sebuah perilaku hukum yang unik sebuah masyarakat adat. Gitu. Ya, itu jarang sekali ya. Ya. Makanya perlu ini ada calon-calon ilmuwan hukum, ya, generasi Van Vollenhoven misalnya. Van Vollenhoven yang terkenal dengan antropologi hukumnya gitu ya. Jadi ternyata ada hukum yang berwarna antropologis, bukan hanya sosiologis tapi antropologis ya, berkarakter khas dalam sebuah masyarakat adat tertentu. Nah, itu bisa menjadi objek, kalau disebut objek ya, dari penelitian hukum empiris ya. Kita bisa melakukan penelitian itu. Ya.
bagaimana perilaku hukum itu tumbuh, berkembang, dan maju dalam sebuah masyarakat tertentu. Walaupun tidak ada hubungannya dengan peraturan perundang-undangan, ya. Tapi itu menjadi sebuah perilaku hukum yang tetap. Ya. Bahkan dari sangat tetapnya itu terkadang lebih ditaati, ya. Lebih dipatuhi Mbak Indi daripada peraturan perundang-undangan. Ini kan unik menurut saya. Iya. Itu unik ya. Ya, kalau kembali ke filsafat hukum yang tadi, apa yang mendasari yang mengikatnya hukum adat kok sampai sebegitunya gitu kan, ketaatannya terhadap hukum adatnya itu. Ya, dasar mengikatnya itu apa gitu kan. Ya, makanya hukum adat itu kan bersifat magic ya. Rasionya itu magic gitu ya. Jadi memang berhubungan dengan kebatinan dari anggota masyarakat adat itu sendiri ya. Jadi ada hubungannya dengan, jadi mereka terikat itu lebih dari sekedar aturan ya. Tapi ada hubungan kebatinan gitu ya, sehingga dia merasa perlu untuk mematuhi aturan itu. Dan itu kalau dijadikan penelitian saya kira sangat menarik ya. Misalnya dihubungkan dengan di Madura ya. Nah, saya bertanya-tanya apakah ada masyarakat adat Madura itu ya kan? Ya kan, masyarakat adat Madura yang masih menyisakan hukum-hukum adat. Artinya kalau boleh bertanya, apa sih yang tersisa dari hukum adat Madura itu? Ya, kita ini sekarang hidup di zaman modern. Adakah yang tersisa dari hukum adat kita sebagai orang Madura? Yang punya karakter, punya ciri khas gitu, yang unik gitu ya? Yang bisa kita teliti, kita promosikan, kita perkenalkan kepada masyarakat Indonesia, bahkan untuk masyarakat dunia, bahwa Madura itu masih melestarikan ya, perilaku-perilaku hukum ya, termasuk hukum adatnya itu ya. Nah, ini menurut saya tantangan bagi kita ya, para mahasiswa, calon sarjana, calon magister ya, supaya tidak lagi hanya terus-terusan melaksanakan penelitian hukum normatif. Waduh, gambaran ini Mas. Tapi kan gini, ini kan sebuah, saya katakan dari awal ya, terkait dengan penelitian ini kan passion kita maunya kemana? Dan kalau kita lebih suka ke normatif, mengapa tidak normatif? Ya kan? Saya tidak membatasi, sebenarnya saya tidak membatasi saya harus normatif atau empiris, tapi ketika saya melakukan penelitian, kok saya lebih seret ke normatif gitu. Ini kan sebuah passion kita kan. Silakan berapologi ya. Jadi katanya Mas ini, jadi masing-masing kita punya passion ya. Jadi kalau passionnya lebih dekat, lebih senang dengan penelitian hukum normatif, maka dia akan memilih penelitian hukum normatif. Ya. Tapi mereka yang senang dengan kerja-kerja lapangan, keluar keringat di lapangan, ya, suka jalan-jalan, ya, suka bergaul ya, dengan masyarakat, ya, saya kira pilihannya bolehlah ya, jatuh pada penelitian hukum empiris gitu ya. Saya kemarin ini sekedar perbandingan, Mas, walaupun langka penelitian hukum empiris dalam bentuknya, dalam warnanya yang antropologis itu, tapi saya kemarin sempat menguji, tapi tidak di Fakultas Hukum sini. Waduh, gimana itu Pak? Tapi di tempat lain ya. Itu bicara tentang antropologi perkawinan adat orang Arab ya, di perkampungan Arab di sini, di Sumeneb ya. Jadi dia bicara antropologi perkawinan keturunan Arab di perkampungan Arab di Sumeneb. Jadi dia menceritakan sisi-sisi unik dari perkawinan adat orang Arab. Apakah masih ada yang asli atau sudah berubah-berubah sesuai perkembangan zamannya gitu kan. Itu sedang diteliti. Misalnya tentang pilihan pasangannya, bolehkah di luar marganya gitu-gitu. Ya, ada yang beranggapan kalau di sana katanya ini yang tidak tahu konsekuensinya seperti apa, kebenarannya seperti apa. Katanya kalau misalnya Arab berarti harus ya katakanlah harus di sana gitu, tidak boleh keluar pada etnis lain. Nah, itu salah satunya yang tapi tidak tahu kebenarannya. nah itu betul. Jadi ada kecenderungan di beberapa keturunan Arab ya, itu ada kecenderungan memang seperti itu hukum perkawinannya. Jadi pilihannya itu selalu jatuh dengan pasangan yang semarga. Semarga.
Cuman sekarang sudah modern, itu sudah mulai juga bergeser Mas Os. Di hasil penelitiannya yang bersangkutan itu, kalau di Sumeneb itu sudah tidak lagi sepenuhnya mengikuti itu. Ya. Mereka sudah mulai bisa melamar gadis atau menerima pinangan jejaka dari marga lain. Berarti sama kayak keluarga ganteng sini ya, Pak? Ya, jadi ada kemiripan-kemiripan, ada keunikan-keunikan ya, yang bisa kita bandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Ya. Jadi seperti itu. Nah, yang seperti ini kalau tidak dilakukan penelitian hukum empiris, ya, kita tidak akan tahu betapa kita punya khazanah, punya kekayaan, perilaku hukum yang khas, yang unik, yang itu berkembang dan maju di masyarakat kita. Ini tugas kita sebenarnya sebagai dalang sarjana, memperkenalkan perilaku hukum yang unik itu. Sebab penelitian hukum empiris ini sebenarnya Mas Os, Mbak Nindi, itu kan sebenarnya memahami hukum itu tidak lagi sebatas apa yang tertulis dalam norma hukum peraturan perundang-undangan. Tapi dia juga memahami hukum itu juga sebagai perilaku yang hidup dan berkembang di masyarakat. Makanya di dalam mazhab sosiologi itu ada yang namanya sociological jurisprudence. Jadi hukum itu dipahami sebagai perilaku. Ya perilaku itu ya hukum, gitu ya. Jadi tidak lagi mengatakan hukum itu ya itu undang-undang. Hukum itu di luar undang-undang bukan hukum. Nah itu positivisme. Itu positivisme ya. Formalisme hukum ya. Nah, saya kira ini perlu kita sampaikan lagi, walaupun ini mazhab lama ya, tapi ini pengaruhnya masih kuat, ya. Kita ambil contoh saja nanti ya. Nanti kita lihat mana-mana penguji, pembimbing ya. Ini Mbak Nidi sebentar lagi akan memprogram skripsi ya. Jangan salah pilih. Nanti melaksanakan ingin memilih penelitian hukum empiris, pas kena pembimbingnya yang sedang penelitian hukum normatif. Itu bisa nggak selesai. Bimbingannya bisa nggak selesai ya. Yang bukan berarti kemudian dosen-dosen kita tidak tahu ya. Insya Allah mereka beliau-beliau ini tahu. Penelitian hukum empiris tahu, penelitian hukum normatif tahu ya. Cuma nanti kalau terjadi perdebatan, diskusi-diskusi baik di bimbingan, apalagi nanti di dalam ujian skripsi ya, itu banyak nggak ketemu. Mereka yang penganut mazhab hukum sosiologis dengan yang positivisme itu nggak ketemu. Ya, jadi ini pengalaman waktu kita menguji Mbak Nindi ya. Jadi memahami permasalahan saja itu bisa berbeda. Permasalahan menurut mereka yang senang penelitian hukum empiris dengan mereka yang senang dengan penelitian hukum normatif itu berbeda. Ya. Jadi jangan keliru kalau misalnya nanti Anda melakukan penelitian hukum normatif, ya, merumuskan masalah secara normatif, ya, tetapi sama orang yang melakukan penelitian hukum empiris yang jagonya, sukanya hanya penelitian hukum empiris, itu dianggap bukan sebagai masalah, gitu ya. Jadi ini tidak layak untuk dijadikan masalah. Tapi kan ada sebuah pemahaman di kampus lain ya. Ini kan ada di kampus itu, saya katakan kerennya, dia itu mengatakan bahwasanya ketika mahasiswa melakukan penelitian empiris itu bukan penelitian. Yang dikatakan penelitian hukum itu adalah penelitian normatif. Jadi di sana itu mengharuskan mahasiswanya harus penelitian normatif. Ya, jadi ini boleh. Ini pendapat yang memang juga sering disampaikan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, hukum itu ya undang-undang itu. Ya. Jadi di luar undang-undang itu bukan hukum. Makanya semua bentuk-bentuk penelitian apapun itu sejatinya berhubungan dengan apa yang tertulis dalam perundang-undangan. Jadi supaya jelas hukumnya itu supaya jelas tepat gitu kan. Kalau sudah ada undang-undang itu kan sudah jelas itu hukumnya ya. Dan sudah jelas tidak perlu dijelaskannya pun tahu ini pasti penelitian hukum karena undang-undang. Yang membedakan dengan ilmu sosial yang lain itu adalah itu. Ya itu boleh kalau misalnya ada yang berpendapat seperti itu. Tapi nanti kalau Anda kuliah di S2 apalagi sampai S3 ya. Di S3 itu nanti kita akan semakin
diperkenalkan dengan yang lain-lain. Kalau di tingkatan disertasi itu banyak juga penelitian-penelitian hukum yang sifatnya empiris. Misalnya sekedar menguji efektivitas berlakunya hukum ini efektif atau tidak. Ya. Kemudian menguji perilaku-perilaku hukum yang saya katakan tadi yang unik itu sampai kemudian ditemukan sesuatu yang baru. Ya. Ternyata ada ditemukan, misalnya ya, ini ada temuan bahwa syarat sahnya perkawinan itu kan kalau menurut undang-undang itu kan harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan. Ya kan? Nah, yang kita pahami selama ini ya, itu dilaksanakan berdasarkan hukum agama. Ya kan? Yang banyak itu pasti dilaksanakan berdasarkan hukum agama. Tapi jangan lupa kalau kita mau cari keunikan, ya itu akan ada temuan. Ya, saya pernah membaca, termasuk temuan saya juga itu di penelitian tesis saya. Itu ada perilaku perkawinan dalam masyarakat adat tertentu itu tidak lagi dilaksanakan berdasarkan hukum agama, ya, karena memang dia tidak punya agama formil yang diakui seperti di Indonesia, ya. Bisa dilaksanakan dengan hukum agama Islam, hukum Kristen misalnya, ya. Nah, dia cukup dengan kepercayaan saja, ya. Jadi dengan dan ini sebenarnya diakomodir dalam undang-undang kita, ya. Ya, jadi perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu. Ya. Nah, yang kepercayaan berhasil diteliti itu ya. Di masyarakat mana yang melaksanakan perkawinan dengan menggunakan kepercayaan? Nah, ini menurut saya. Nah, itu tidak bisa dijawab kalau hanya kita baca undang-undang. Kalau baca undang-undang kita akan nggak ketemu ini di mana itu. Nah, tapi kalau kita melakukan penelitian hukum empiris akan ketemu. Ternyata ada loh masyarakat yang melaksanakan perkawinan dengan menggunakan atau melaksanakannya dengan menggunakan kepercayaan. Nah, ini hanya bisa terjawab kalau kita melakukan penelitian hukum empiris. Nah, saya kira itu sekedar hal-hal penting yang menurut saya perlu disampaikan pada sesi kuliah, ya. Ini yang pertemuan keberapa prosesnya? Keempat ya? Ya, 4 atau 5. Sampai lupa. Gini, tapi dengan penelitian, ini kan kemarin kita belajar tentang penelitian normatif untuk menjadi akar katanya menjadi penelitian hukum normatif ini kan harus ada 3 isu hukum. Minimal ada salah satunya, kan? Ada kekosongan hukum, konflik hukum, dan pertentangan. Lalu bagaimana ketika kita tarik kepada penelitian empiris? Apakah juga mengenai isu hukum atau berbeda apa? Ya tadi isu hukumnya tidak sama dengan isu hukum dalam penelitian hukum normatif. Ya. Kalau penelitian hukum normatif itu isunya biasanya terjadi kekosongan hukum. Ya. Artinya hukum kita tidak mengatur atau belum mengatur tentang perilaku hukum itu. Ya. Atau sudah diatur tetapi kabur. Kabur itu maksudnya sama, bukan kabur pergi. Ya. Jadi diatur tapi kabur ya. Kabur ini bukan pergi loh ya. Sama gitu ya. Kemudian yang ketiga diatur, bahkan diatur di beberapa peraturan perundang-undangan tapi terjadi pertentangan. Itu isu hukum dalam penelitian hukum normatif. Tapi kalau di dalam penelitian hukum empiris tidak. Kita tidak pakai isu hukum itu. Isu hukumnya itu diantaranya misalnya ya, apakah efektif atau tidak hukum ini? Berarti ini bukan isu hukum, isu sosial. Ya, jadi efektif tidak hukum ini di masyarakat? Berlaku tidak, ditaati tidak, dipatuhi tidak, gitu kan? Ya, ada hukumnya, ada undang-undangnya. Cuman kenapa ini banyak tidak dipatuhi? Kenapa ini diabaikan? Contoh misalnya ya. Saya dulu masih ingat, masih rame-ramenya wajib menyalakan lampu di siang hari. Sepeda motor itu ya. Sempat itu diusahakan, diterapkan, ditegakkan di sini, Sumeneb ya. Tapi tidak berjalan lama karena culture-nya, kulturnya tidak mendukung itu. Ya, masyarakat kita tidak suka menyalakan lampu sepeda motor di siang hari karena sudah terang, sudah jelas.
Gak ada kabut ya. Padahal itu maksudnya sebenarnya baik ya. Artinya itu kan dimaksudkan untuk mengurangi kecelakaan. Jadi dengan menyalakan lampu itu kita tahu ya, ada tanda sepeda motor lain. Sampai keluaran terbaru sepeda motor itu disesuaikan dengan bunyi undang-undang ini. Jadi kita menghidupkan sepeda motor itu langsung hidup. Iya kan? Itu untuk menyesuaikan, tapi itu tidak berlaku efektif. Ya, Pertanyaannya, kenapa ketentuan undang-undang yang sebegitu jelasnya terang benderangnya ini tidak dipatuhi, tidak diikuti, dan diabaikan? Ya. Tanya kepada masyarakat. Ini tidak bisa dijawab kalau tidak empiris ini. Harus ditanya ini kepada masyarakat ini. Kenapa ini tidak dipatuhi? Kalau baca undang-undang, kita akan bisa menjawab masalah ini. Ini kan masalah hukum. Ini masalah hukum. Hanya bisa dijawab kalau kita mengambil data-data empiris, tanya kepada para pengendara itu kenapa enggan untuk menyalakan lampu. Pasti jawabannya lucu-lucu. Saya sudah mohon maaf ya, ada yang bilang ini apa masih kurang terang Pak Polisi. Ya ini gurauan ya. Jadi apa masih kurang terang? Saya perlu menyalakan lampu lagi ya. Ini jawabannya ya. Ya walaupun itu gurauan tapi ini cukup juga ya. Cukup mengundang emosi ya. Kemudian yang kedua penghematan. Karena kalau dinyalakan terus aginya bisa ini dia itu lebih dari ekonomis. Ya ini Setuju. ini terlalu ekonomis ya. Ini terlalu ekonomis menurut saya. Jadi ini mungkin ingin membangun idealisme hukum berbasis itu ekonomis. Jadi nalar ekonomisnya yang digunakan. Nah ini. Kemudian berikutnya bukti bahwa hukum itu juga adalah perilaku yang misalnya ya ini contoh ya untuk memahami bahwa hukum itu tidak sebatas bunyi undang-undang tapi juga perilaku. Makanya yang tidak diatur dalam undang-undang bukan berarti nggak ada hukumnya. Kita bisa berperilaku walaupun tidak diatur, kita tetap bisa berperilaku kok, tidak dihalangi kita untuk berperilaku gara-gara tidak diatur. Misalnya contohnya misalnya hukum lalu lintas itu ya ada ketentuan yang mengatur tentang lampu hijau, lampu merah, lampu kuning, ya kan? Itu kan selalu ada di perempatan jalan itu mengatur lalu lintas orang berkendaraan, ya kan? Itu hukum. Jadi hukum merah hukumnya berhenti, kuning hukumnya kita kembali ke SD dulu. Hukum kuning itu artinya apa? Siap-siap juga. Siap-siap ya. Tapi kenyataannya kalau Hukum hijau, kalau kuning terkait dengan kuning ya, kalau kuning biasanya di Makin cepat itu. makin cepat ini. Makin cepat nanti. Berarti kuning ini bukan hati-hati atau bersiap-siap, tapi makin cepat. itu perilaku hukum gitu. Itu perilaku hukum. Apakah benar atau tidak itu yang akan diuji. Boleh dikaji empiris. Boleh. Boleh. Nah, warna hijau, lampu hijau itu kan ada hukumnya. Hukum boleh melintas, ya. Boleh apa namanya? Lewat dari lampu melewati ya kan? Itu hukum. Nah pertanyaannya sekarang, kalau misalnya hukum merah, kuning, hijau itu nggak ada bagaimana? Apakah kita nggak boleh berperilaku? Kalau misalkan nanti lampu di sana, Misalnya lampunya mati, misalnya lampunya mati sementara kita ini sedang konvoy, kan orang Madura kalau nyambut orang datang haji itu kan biasanya berkonvoy ya kan. Nah kan itu selalu melewati lampu-lampu lalu lintas di perempatan itu. Pertanyaannya, kalau misalnya lampu lalu lintasnya hijau, merah, kuning itu mati, apakah kita bilang nggak ada hukumnya? Nggak ada, banyak kan terus Pak. Nggak ada hukumnya, kemudian kita karena nggak ada hukumnya, kemudian kita berdiam saja di situ, tidak berperilaku, misalnya ya melanggar hukum. melanggar hukum. Ya kan? Karena ada hukumnya itu
merah, hijau, kuning itu ada hukumnya, disebutkan dalam peraturan perundang-undangan kita, ya kan? Nah, itu mati lampu. Ya. Kemudian kita bilang tidak ada hukumnya, berhenti dulu. Ya kalau cuma 5 menit, 10 menit hidup lagi. Kalau 1 jam, apakah kita tidak mau berperilaku? Ya kan? Tetap di situ nunggu karena kita ingin dibilang taat hukum gitu kan? Taat hukum, kita tunggu dulu ini, belum ada hukumnya. Kita biarkan orang itu kemudian macet sampai 10 km sampai Sarawak ini misalnya ya. Kan tidak seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini tetap harus ada perilaku hukum untuk keluar dari masalah ini, ya, dalam masalah ini. Dan berarti dia boleh ke kanan, belok, bisa ke kiri. Ya. Nah, ini perilaku hukum. Ini bisa menjadi hukum ketika memang hukumnya nggak ada. Kalau hukumnya nggak ada, kita kan nggak mungkin diem, ya kan? Tidak berperilaku maksudnya. Ya. Nah ini model-model contoh menurut saya yang penting untuk dipertimbangkan. Ya. Betapa pentingnya kita juga perlu belajar hukum dalam bentuknya yang empiris, dalam bentuknya sebagai perilaku hukum empiris itu. Ya. Karena sekali lagi bunyi undang-undang itu terbatas. Tidak mungkin semua perilaku manusia yang terus berkembang itu terwakili semuanya ada di dalam undang-undang itu kan, itu tidak bisa. Jadi sementara perilaku hukum manusia itu terus berkembang dan berkembang. Nah, ini menjadi bahan yang menarik untuk mereka yang suka dengan hukum empiris begitu ya. Saya kira itu kita sudah dongeng kemana-mana. Ya, mohon maaf ya kalau misalnya banyak guraunya, tapi selalu asik ya. Asik ya, dan bisa menjadi oleh-oleh untuk untuk kuliah kita pada hari. Baik, saya kembalikan kepada kedua mempelai. Iya. Mohon maaf. Saya keliru karena kemarin saya khotbah khotbah pernikahan. Oh, ke bawah ya, Pak. Ke bawah. Mohon maaf ya. Ya, tidak apa-apa ya, kita sambil gurau ya biar bisa menghidupkan suasana. Baik, saya kembalikan kepada Mas Os. Siap, sudah. Itu teman-teman terkait dengan penelitian hukum empiris ya. Empiris. Terakhir, saya mau kesimpulannya. Hukum empiris itu apa, Pak? Siapa ini? Aku? Iya. Oke. Jadi menurutku kalau hukum empiris itu kan lebih ke sosial, lebih ke masyarakatnya. Karena kan apa yang ada di masyarakat kan belum tentu ada di undang-undang. Betul ya, Bapak? Enggak, takut salah. Nah, di sini kan masih proses belajar juga. Ya, Jadi tadi sudah belajar filsafat hukum. iya, jadi kalau normatif itu lebih ke peraturan perundang-undangannya, tapi kalau empiris itu lebih ke sosialnya atau ke masyarakatnya. Simpelnya gitu. Tapi jangan jangan menganggap remeh lebih gampang normatif, lebih gampang empiris, enggak. Keduanya kan punya Passion, Iya, harus bisa milih. Passionku di normatif, passionku di empiris. Kalau bisa dibantu lagi kan, Pak? Ya bisa, silakan jadi generasinya Van Vollenhoven. Ya, gitu Mas Os. Oke, terima kasih dari Pak Dia. Nah, teman-teman bilang secara sederhana ya, penelitian empiris ini kita belajar perilakunya di masyarakat. Kita belajar implementasi bagaimana undang-undang itu diterapkan atau sebaliknya. Ada yang lagi, Pak? Sudah cukup. Jadi cukup banyak ini, dan nanti kita akan lanjutkan dalam diskusi di kolom komentar. Silakan untuk komentar. Tugas Anda jangan lupa terakhir ya untuk komentar di komentar itu menemukan isu hukum, penelitian hukum empiris. Ya, kalau bisa ada turunan permasalahan. Syukur-syukur kalau lengkap dengan judul. Ya, supaya antara teori dengan praktek ya, bisa langsung nyambung. Silahkan dimulai dari sekarang. Saya kembalikan kepada Mas Os. Ini mau ditunggu atau bagaimana? Mau ditunggu? Lama. Jangan gitu. Ini sudah sore, sudah sore. Saya kembalikan kepada Mas Os. Saya kira mau ditunggu buat judul mana? Kalau ditunggu bisa sampai nanti malam jam 12. Oke, terima kasih. Ya, itu teman-teman seputar kuliah metode penelitian hukum. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.